Halo Shalom Bapak Ibu sekalian, sambil tes sound kami ingin ngetes ya. Sudah masukkah suaranya? Sudah masuk. Baik, puji Tuhan. Haleluya. Ya, kita mau siap-siapkan ibadah kita, ibadah tengah minggu hari ini. Bapak Ibu yang sudah ada di dalam ruangan juga berdoa agar sepanjang ibadah ini kuasa Tuhan mengalir, kita mengalami lawatan daripada Tuhan. Tuhan mengasihi kita sekalian. Shalom, shalom, Tuhan berkati.
Shalom saudara-saudara, selamat malam, selamat beribadah online. Mari kita mau siapkan hati kita, sebentar lagi kita akan memulai ibadah online lagi. Shalom untuk Pak Herman Rikanto, Tuhan memberkati Bapak. Shalom Ibu Gyoklan, Tuhan memberkati Ibu Gyoklan ya bersama seluruh keluarga. Shalom juga untuk Ibu Yuli Haryanto, salam untuk Pak Dedi, Tuhan memberkati seluruh keluarga. Hai Ibu Yeni, shalom Bu Yeni, Tuhan memberkati Ibu, Pak Yafet, seluruh keluarga. Shalom juga Pak Riyadi, shalom untuk seluruh keluarga. Shalom untuk Bu Nelly, untuk Evelyn, untuk Stephen, Tuhan memberkati semua. Shalom Bu Ritawati, Tuhan memberkati Ibu ya. Dan shalom juga untuk Pak Haryanto Chandra. Shalom Pak Haryanto, Tuhan memberkati ya, sehat selalu di dalam Tuhan. Dan juga shalom untuk Pak Hendrawan, Tuhan memberkati Pak Hendrawan bersama seluruh keluarga. Shalom untuk Bu Rita, Nelly, Ferry, Bianca, Dustin, Tuhan memberkati semua ya. Halo Pak Yosef Victor, shalom, Tuhan memberkati Bapak. Shalom juga untuk Ibu Icu, shalom untuk seluruh keluarga. Hai Bu Sukiani, Tuhan memberkati. Salam juga, shalom untuk Pak Santino, untuk Angel, Tuhan memberkati. Pak Mancung, shalom Pak, Tuhan memberkati Bapak dan seluruh keluarga ya. Semua sehat di dalam penyertaan perlindungan Tuhan. Shalom juga untuk Bu Novi, Tuhan memberkati. Hai Bu Riniwati, Tuhan memberkati Bu ya Bu, shalom. Halo Santi, Tuhan memberkati Santi ya. Salam untuk Tefuk, salam untuk anak-anak, Tuhan memberkati semua juga. Mari kita mau mempersiapkan, masih 4 menit lagi kita untuk memulai ibadah online tengah minggu pada hari ini. Shalom juga untuk Bapak dan Ibu Gembala, Tuhan memberkati. Shalom untuk Pak Hosea, Tuhan memberkati Bapak. Shalom untuk Bu Vera dan seluruh keluarga. Halo Ko Marianto, Tuhan memberkati ya. Shalom Ko, Tuhan memberkati. Shalom juga untuk Bu Lili Margareta, shalom Ci, Tuhan memberkati ya. Salam buat Ama. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian semua. Kami juga mengucapkan shalom bagi saudara-saudara yang mungkin tidak memiliki akun Facebook, tapi bisa mengikuti siaran ibadah online ini. Shalom untuk semuanya ya. Tuhan memberkati. Kita masih ada 3 menit lagi. Kita akan tunggu untuk ibadah bersama. Shalom Bapak Ibu sekalian di dalam damai, kasih sayang Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan anugerah-anugerah Tuhan yang amat sangat heran. Apa kabar keadaannya? Baik-baik saja ya. Dalam kuasa Tuhan, dalam naungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah ini, Bapak Ibu bisa berdoa terlebih dahulu, bangun hubungan dengan Tuhan, mengucap syukur. Tuhan terima kasih, hari demi hari kami sudah lewati. Hari ini tanggal 16 Maret Bapak Ibu, sudah setengah bulan di bulan Maret ya, bahkan lebih 16 hari kita sudah melewati. Ini semua karena penyertaan Tuhan, amin. Ini semua karena penyertaan Tuhan dan kasih sayang Tuhan. Sebelum kita masuk ibadah, mari Bapak Ibu mengucap syukur di dalam hati kita masing-masing. Kalau masih diberi kesempatan untuk bisa bersama-sama, kami mengucap syukur Tuhan. Dan sekali lagi, ini bukan pertemuan online biasa. Ini adalah ibadah, di mana kita yang di sini berjumpa dengan Tuhan yang di sorga, melalui doa kita, melalui pujian penyembahan kita, melalui apa yang nanti kita persembahkan, korban bakaran. Pujian kita, hati kita seperti korban bakaran yang terbakar habis di atas mezbah Tuhan. Dan itu menyenangkan, berbau harum di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Mari bawa hati kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Beberapa menit kita akan mulai. Dan mari kita sama-sama Bapak Ibu persiapkan hati kita. Bawa Alkitab kita, bawa catatan. Dan kita sama-sama mau belajar firman Tuhan. Juga di dalam ibadah ini kita dibangun apa Bapak Ibu? Dibangun iman, kita juga saling mendoakan.
Saya percaya ada banyak doa yang sudah dijawab oleh Tuhan. Sudah banyak perkara-perkara yang tadinya kita bilang tidak akan, ini adalah sesuatu yang mustahil. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan itu sudah terjadi, terjawab doa kita, keluh kesah kita. Karena apa? Karena ada orang-orang yang takut akan Tuhan, yaitu Bapak Ibu sekalian yang mengandalkan diri pada Tuhan. Amin. Haleluya. Yuk Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita mau tundukkan kepala, kita berdoa buat ibadah ini. Bapak, kami mengucap syukur buat ibadah ini. Kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kami mulai Tuhan, kami minta ditutup bungkus darah Yesus. Kami yang melayani di dalam ruangan ini, kami minta Tuhan tutup bungkus kami di dalam darah-Mu yang kudus. Di dalam penyertaan Tuhan, mari sertai kami, mari pimpin kami. Perangkat yang kami pakai, alat-alat yang kami gunakan, baik yang di studio ini maupun yang di rumah, di dalam penyertaan-Mu, mari sertai kami, tutup bungkus kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Selamat datang sekali lagi bagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita angkat pujian kita bersama-sama. Katakan, Bapakku rindu. Bapakku rindu, katakan menyenangkanmu, menyenangkanmu. Ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pinta, layakkan aku ya Tuhan, layakkan aku, oh haleluya. Bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu, diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka. Mari naikkan pujian ini. Tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu, diam dalam bait-Mu. Sama-sama katakan sama saya, Bapakku rindu. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, oh menyenangkan-Mu. Ajarku lebih dalam, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pinta, layakkan aku ya Tuhan, layakkan aku, haleluya, haleluya. Bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam
kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Perlahan katakan bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan, mari sembah, mari tinggikan namanya, mari besarkan Dia. Haleluya, oh, haleluya. Mari kita semua menyembah Tuhan. Jangan ada yang berdiam diri. Dari setiap kita mari mulai katakan Tuhan baik. Jangan ada yang berdiam diri. Semua yang ada di dalam ruangan ini mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, sangat baik. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, ya Rabba ya Rabba syaraba ya Rabba ya Rabba. Ya Rabba 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 ya Rabba syaraba Rabba 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 Rabba. Ya Rabba 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 Rabba. Assalamu alaikum ya Rabba syaraba Rabba Rabba Rabba. Mari sembah, mari sembah, mari tinggikan, mari besarkan namanya. Haleluya. Oh, mari besarkan Tuhan. Haleluya. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhan. Mari bawa rindu kita, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu Tuhan, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak disembah. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan, pada malam hari ini kami bawa hati kami menyembah, memuji nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Dan kami minta pada malam hari ini, Tuhan hadir bersama dengan kami, kuat kuasa-Mu hadir dan bersama dengan kami. Dan kami sepakat sehati, kami mengikat setiap roh intimidasi, roh orang kuat yang ingin menghalau atau yang ingin menjauhkan kami dari kasih karunia Tuhan. Kami ikat mereka di dalam nama Yesus Kristus. Dan biar pada malam hari ini terjadi pertobatan Tuhan, terjadi lawatan Tuhan, terjadi jamahan Tuhan. Terima kasih karena Engkau mau menjamah kami. Terima kasih Engkau mau memulihkan dan mentahirkan kami. Dan pada malam hari ini semakin kami mengerti
bahwa Engkau mau menjamah kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Semua kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Semua hormat hanya bagi nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, shalom, selamat malam. Selamat malam, selamat datang di dalam ibadah ini. Mari kita persiapkan hati kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sepanjang bulan Maret kita berbicara tentang hati yang menyembah. Yes, hati yang menyembah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika Bapak Ibu ingat kembali akan khotbah yang saya sampaikan di bulan Maret ini, mengapa kita wajib dan kita harus menyembah, memuliakan nama Tuhan? Yang pertama, Dia adalah Allah pencipta, Allah yang mulia, Allah yang penuh kuasa. Itu tidak dapat diganggu gugat, Bapak Ibu. Jadi kalau mengapa kita ditanya mengapa kita harus memuji Tuhan? Karena Dia pencipta, Dia Allah yang mulia, dan Dia Allah yang sungguh dahsyat bagi kita. Nah, di khotbah-khotbah saya menyampaikan begini, Bapak. Mengapa di dalam pujian penyembahan itu kita harus dalam pujian penyembahan? Karena di dalam pujian penyembahan yang pertama yang pernah saya sampaikan itu ada kuasa Tuhan di dalam pujian penyembahan. Amin. Jadi kita harus memuji dan menyembah Tuhan karena di dalamnya ada kuasa, Bapak Ibu. Dan saya mengamenkan. Dan saya juga mau mengajak Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan firman ini. Mari buka hatimu, responi firman Tuhan. Di dalamnya ada kuasa Tuhan. Yang kedua, itu juga menggerakkan yang namanya belas kasihan Tuhan. Pujian penyembahan menggerakkan belas kasihan Tuhan. Kalau kita pelajari yang pertama dalam pujian penyembahan ada kuasa Tuhan, ingat ya Bapak Ibu ya, Paulus, Silas di dalam penjara Filipi memuji Tuhan, terjadi kuasa Tuhan. Di dalam pujian penyembahan Tuhan juga ada menggerakkan belas kasihan. Masih ingatkah Bapak Ibu dengan khotbah-khotbah di bulan Maret bahwa ada orang yang namanya Bartimeus yang berteriak-teriak dari tempatnya, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud. Kata Yesus anak Daud adalah pujian penyembahannya dari Bartimeus. Nah, pada minggu ini, pertemuan yang saat ini, ibadah tengah minggu, saya ingin menyampaikan bahwa pujian penyembahan adalah yang namanya memulihkan hubungan. Hubungan siapa? Antara kita yang di sini dengan Bapa yang di sorga. Pemulihan, ada pentahiran. Haleluya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya sudah tulis ayatnya di sini tetapi tidak ada rincian ayat demi ayatnya. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita di dalam Lukas pasal 5. Next slide, ada Lukas pasal 5. Oh, maaf, ini mesti ganti dulu, ini masuk ke yang hari Rabu. Lukas pasal 5. Hapus dulu ini. Lukas pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayat yang tunggu sebentar, ayat yang ke-16. Lukas 5 ayat 12 sampai 16. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Lukas pasal 5 ayat saya bacakan ya. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, firman Tuhan bilang ini, tersungkurlah ia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh dan tersiar dan datanglah banyak orang berbondong-bondong kepadanya untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan berdoa. Nah, ini ada tulisannya Lukas pasal 5 ayat 12 sampai 16. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, judul khotbah saya adalah dalam pujian penyembahan itu ada pemulihan hubungan kita dengan Bapa.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi? Di perikopnya kita membaca firman Tuhan bahwa apa? Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Di ayat 12 pada satu kali Yesus berada di dalam sebuah kota, di situ ada seorang yang penuh kusta. Ini terlebih dahulu. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, ketika Yesus berjalan masuk kota, keluar kota, masuk desa, keluar desa, masuk kampung, keluar kampung, dia melakukan banyak mujizat. Banyak yang dia kerjakan. Orang yang sakit, orang yang penuh masalah. Bahkan di dalam Alkitab menyatakan di dalam Markus pasal 1 saja sudah banyak perkara-perkara yang Tuhan lakukan. Tuhan menyembuhkan banyak hal, Tuhan melakukan banyak mujizat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu itu penyakit kusta merupakan satu penyakit yang amat sangat mengerikan. Penyakit kusta adalah penyakit yang amat sangat mematikan. Penyakit kusta bukan hanya itu saja. Penyakit kusta dianggap sebagai penyakit yang najis. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perlu Bapak Ibu ketahui, kalau orang kena sakit kusta, dia bukan hanya sekedar sakit tubuhnya, tetapi dia juga mengalami yang namanya sakit secara jiwa dan rohnya. Kenapa saya bilang seperti itu, Bapak Ibu? Karena pada waktu di zamannya di zamannya Musa, di dalam Imamat pasal 13 dikatakan orang-orang yang sakit kusta itu harus yang menyatakan terpisah. Karena apa? Dia najis, Bapak Ibu. Di dalam Imamat pasal 13, Bapak Ibu bisa baca bersama dengan saya. Yuk kita buka sama-sama Imamat pasal 13. Kita buka Imamat pasal 13. Firman Tuhan bilang seperti ini. Imamat 13 ada banyak sekali Bapak Ibu ayat-ayat yang dikatakan di dalam Imamat pasal 13. Ada 59 ayat tentang kusta ini. Di ayat 45, coba kita baca sama-sama di ayat 45. Ya, Imamat 13 ayat 45. Begini firman Tuhan. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang apa? Cabik-cabik. Rambutnya terurai. Dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru apa? Najis, najis. Si kusta ini Bapak Ibu bukan hanya sekedar sakit di tubuhnya, tetapi ada sakit di dalam jiwanya. Karena apa? Dia harus bilang najis, najis. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentu orang yang sakit kusta secara tubuh dia tertekan, dia punya sakit, badannya sakit, jari-jarinya mengalami sakit, tetapi mentalnya juga sakit, Bapak Ibu. Dia baru bisa menyatakan saya berhenti mengatakan najis, najis kalau saya sudah tahir. Si kusta ini bilang gitu. Kalau saya sudah tahir, saya bisa tidak mengatakan najis, najis. Saya bisa menggunakan jubah yang benar, bukan yang cabik-cabik. Saya bisa merapikan rambut saya. Rambut saya tidak bisa terurai, gondrong, kotor. Tidak bisa mandi, tidak bisa apa. Sakit secara tubuh, sakit secara jiwa. Apa dia sakit secara roh? Saya bilang juga dia sakit secara roh. Kok bisa Pak Pendeta ngomong seperti itu? Ya, karena orang kusta tidak dapat beribadah bersama-sama. Dia harus pindah, dia harus dikucilkan, dia harus ada di luar kota, dia harus pindah dari komunitasnya. Andai kata dia adalah orang bagian dari suku Ruben, maka dia terpisah dari sukunya. Andai kata dia orang suku dari Yehuda, dia terpisah dari kumpulan-kumpulan orang Yehuda. Dia hidupnya terpisah, bahkan keluarga tidak dapat menghampiri dia. Karena apa? Apa yang dipegang, apa yang dijamah, apa yang digunakan menjadi apa? Menjadi najis. Inilah orang kusta. Di zaman itu, orang kusta dihindari. Bahkan kalau bertemu di tengah jalan, dia harus bilang, najis, najis. Supaya apa? Jika ada orang berpapasan bisa tahu bahwa ini adalah orang kusta, dia harus menyingkir. Si najis ini harus menyingkir. Si orang yang tahir ini boleh berjalan, tidak boleh berpapasan, tidak boleh bersalaman, boleh istilahnya mengucapkan salam. Karena apa? Yang najis ini bisa menularkan kepada yang si sehat. Secara tubuh sakit, secara apa lagi? Secara jiwa ia tertekan, pisah sama keluarga, pisah sama komunitasnya, dan dia harus meninggalkan najis. Nggak terbiasa dengan rambut yang terurai, tidak terbiasa dengan baju yang compang-camping. Dia harus bilang, tetapi ada satu lagi
hubungannya dengan Tuhan pada waktu itu boleh dibilang terputus. Dia tidak bisa membawa korban persembahan penghapusan dosa. Kalau orang kaya bisa bawa lembu, yang sedang bisa bawa kambing domba, yang miskin bisa bawa tekukur, burung merpati. Tetapi biarpun dia kaya, tapi kalau dia kusta, dia tidak bisa memohon pengampunan dosa dan pentahirannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi? Kalau saya mau katakan orang kusta pada waktu itu, sepertinya mereka tidak punya jawaban atas hidup. Mereka mengalami yang namanya problem dalam hidup mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, si kusta secara tubuh, najis. Dan saya mau sampaikan firman Tuhan di dalam Lukas pasal 5 yang tadi kita baca. Lukas pasal 5 ayat 12 sampai 16. Firman Tuhan bilang seperti ini. Pada waktu suatu kali Yesus berada di dalam sebuah kota, di situ ada seorang yang penuh kusta. Kalau firman Tuhan bilang penuh kusta, dari ujung rambut sampai telapak kaki dia najis. Terlihat najis. Saya mau sampaikan begini Bapak Ibu. Sesungguhnya saya, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekanku yang masih muda, sebenarnya kalau saya bilang tubuh kita tidak kusta. Tapi kalau kita tidak menerima keselamatan daripada Tuhan, kita tidak ditolong sama Tuhan dan tidak mengakui pengorbanan Tuhan, maaf bicara, kita juga najis. Karena apa? Najisnya bukan najis karena kusta. Najis karena penuh dosa. Saya ulangi lagi. Najis karena penuh dosa. Dan Yesus menjumpai orang yang penuh dengan kenajisan. Saya mau sampaikan ini juga termasuk diri kita. Kalau kita tidak menjumpai Yesus Kristus Tuhan, maka dari ujung rambut sampai telapak kaki firman Tuhan bilang, orang yang penuh dengan kenajisan itu saya Bapak Ibu. Saya adalah orang yang najis. Sebelum saya disentuh oleh Tuhan dan dijamah oleh Tuhan. Sebelum saya menerima pengampunan dan sebelum saya menerima yang namanya pertobatan, Tuhan sucikan saya, Tuhan pulihkan saya. Saya mau bilang saya orang yang najis. Pada malam hari ini saya tidak memberi penghakiman, tidak mendakwa kita sekalian yang ada di sini, jemaat GBI Mangga Besar. Tetapi sesungguhnya kita pun menjadi orang-orang yang najis jika Tuhan tidak memulihkan kita. Amin. Kita penuh dosa. Kita penuh dengan aib. Kita penuh dengan celah. Kita penuh dengan kekurangan. Tetapi apa yang terjadi di sini? Si kusta itu ketika ia melihat Yesus, firman Tuhan bilang, tersungkurlah ia dan memohon. Saya mau garis bawahi kata tersungkur. Di Markus dibilang berlutut, tetapi di Lukas bilang tersungkur. Tersungkur itu menyembah, tanda berserah. Kita yang tidak punya daya, kita yang penuh kekurangan, kita yang mungkin hari-hari ini tubuhnya merasa sakit, tersungkurlah di hadapan Tuhan. Dan orang ini tersungkur di hadapan Tuhan. Yang dia minta, yang dia naikkan bukan doa terlebih dahulu. Tetapi si kusta, yang manusia yang penuh dengan kusta ini tersungkur. Saya mau tanya sama jemaat GBI Mangga Besar dan anak hamba-hamba Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Apakah engkau hari-hari ini juga tersungkurkan hatimu, membawa hatimu supaya tersungkur di hadapan Tuhan. Menyatakan bahwa engkau tidak sanggup kalau tanpa Tuhan. Engkau melibatkan Tuhan di dalam hidupmu dengan sungguh-sungguh. Engkau melibatkan Tuhan di dalam hidupmu dengan penuh harap, penuh pertolongan daripada Tuhan. Sebelum engkau memohon, minta pertolongan, minta berkat, minta segala sesuatu perlindungan. Bahwa hatimu terlebih dahulu tersungkur di hadapan Tuhan. Dan saya mau sampaikan pada malam hari ini. Saya masih belajar. Saya cuma membawa hati saya untuk apa? Tuhan, saya tidak ada apa-apanya. Saya tersungkur di hadapan-Mu. Mungkin tidak dengan seperti ini, tetapi saya bawa di dalam doa saya.
Tuhan, namamu yang dipermuliakan, Engkau yang diagungkan. Saya jawab pertanyaan saya. Saya pernah sampaikan juga kepada jemaat. Tuhan pernah tanya saya hari-hari ini, belakangan ini, kapan kamu nangis terakhir kali di hadapan Tuhan? Belakangan ini setiap kali saya memuji dan menyembah Tuhan, di waktu pagi, di waktu senja, di waktu sore, saya juga menangis di hadapan Tuhan. Saya meneteskan air mata, membasahi pipi saya, dan saya cuma bilang, Tuhan, saya bersyukur. Saya enggak memaksakan jemaat untuk cengeng, tetapi mari bawa hatimu melekat pada Tuhan, mengucap syukur, rupiah demi rupiah yang engkau dapatkan, kesempatan demi kesempatan yang engkau dapatkan, itu semua berasal dari surga. Itu berasalkan daripada Tuhan. Dan engkau buka hatimu sungguh-sungguh pada Tuhan. Orang ini tersungkur di hadapan Tuhan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Saya balik lagi ke dalam Lukas pasal Lukas pasal 5. Maaf ya Bapak, ini tergeser tadi. Lukas pasal 5 ayat 12. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Dan dia memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Saya pelajari perkataan ini, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Si kusta pasti pernah mendengar bahwa Yesus, orang Nazaret, pernah menyembuhkan orang buta. Orang timpang dapat berjalan. Orang yang mengalami masalah bisa dilepaskan. Tetapi yang kusta, mungkin dia belum pernah tahu dan belum pernah dengar. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ini adalah sesuatu permintaan yang memohon belas kasihan Tuhan. Seperti doa yang tidak memaksakan Tuhan. Hari-hari ini jangan kita seperti orang yang mau memerintahkan Tuhan. Tuhan, tolong jawab doa saya yang ini. Yang ini Tuhan, bukan yang itu. Kalau yang itu saya bisa kerjakan. Yang ini nih. Hari-hari ini kita bisa seperti itu. Menyuruh Tuhan, meminta Tuhan, memaksa Tuhan. Supaya apa? Tuhan selesaikan problem saya yang ini. Si kusta ini tidak seperti itu. Dia hanya berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ini adalah satu permintaan. Dengan kata lain, sama artinya dengan biarlah kehendakmu yang jadi. Perkataan yang sama juga Tuhan ucapkan di Taman Getsemani. Ketika ia harus meminum cawan ini, tidak dapat dia lalukan. Walaupun dia bilang kalau bisa dilalukan cawan ini. Tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, belajar dari si kusta ini. Saya belajar. Saya mau menjadi pendengar. Saya mau menjadi pelaku firman. Apa yang terjadi? Di ayat ke-13, firman Tuhan bilang di dalam Lukas pasal 5 ayat 13, lalu Yesus mengulurkan tangannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata si kusta ini tidak berjarak jauh dengan Tuhan. Ketika si kusta ini sujud menyembah, dia beresiko Bapak Ibu. Apa resikonya? Disambitin orang, dirajam orang. Karena apa? Dia kusta, dia dekat dengan kalangan orang-orang yang sehat. Dia bisa mati di situ. Pilihannya begini. Kalau dia mati pun sudah selesai. Mungkin dia pikir sudah selesai bebannya di dalam dunia. Tetapi jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ternyata apa Bapak Ibu? Tuhan gak punya problem. Tuhan yang kudus. Tuhan yang Allah yang luar biasa. Firman Tuhan di ayat ke-13. Lalu Yesus mengulurkan tangannya. Berarti dengan jarak yang dekat Bapak Ibu. Tuhan mengulurkan tangannya. Dan firman Tuhan bilang seperti ini. Dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Khotbah saya adalah memulihkan hubungan. Kita yang penuh dosa ini. Kita yang penuh dengan celah. Kita penuh dengan aib.
Saat kita memohon Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat memulihkan dan mentahirkan aku. Jawabannya, Tuhan mau memulihkan setiap daripada kita. Dan saya mau sampaikan, tidak ada kata terlambat. Sekelam apapun dosa kita, separah apapun kita, kalau kita minta ampun dan kita mau beritikad baik untuk bertobat, saya yakin Tuhan mengampuni. Dan Tuhan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Masa lalu kita yang kelam, masa lalu kita yang memalukan, masa lalu kita yang penuh dengan hal-hal yang jahat, yang najis, Tuhan mau pulihkan kita. Ini hubungan yang Tuhan bangun dengan menjamah. Dan Tuhan bilang, aku mau, jadilah engkau tahir. Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, sebesar apapun dosa kita, separah apapun, Tuhan mau mentahirkan kita. Nah, ini dia, hubungan Tuhan memulihkan hubungan itu dengan touch. Dia sentuh, dia jamah. Dia tahu ada kekurangan kita, dan dia sentuh. Apa yang sakit, apa yang kurang, Tuhan jamah kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mengingat saat Tuhan menjamah orang yang najis, orang yang tidak berpengharapan, orang yang boleh dibilang dikucilkan, tetapi Tuhan mau membuat sesuatu yang penuh dosa ini. Tuhan jamah, supaya Tuhan bilang, aku juga mau mengampuni engkau, aku juga mau mentahirkan engkau. Yang ditahirkan bukan hanya tubuhnya, tetapi jiwanya mulai ditahirkan. Supaya apa? Jiwanya yang tadinya tertekan, jiwanya yang penuh dengan masalah, jiwanya yang selalu bilang najis, 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 najis. Dan hari itu, Tuhan mau memulihkan, Tuhan mau menyembuhkan. Sentuhan Tuhan memang berbeda. Sentuhan Tuhan, jamahan Tuhan, tangan yang dari sorga, yang engkau minta pada di saat engkau berdoa. Dengan sungguh-sungguh, tangan itu turun dari sorga. Ya, menjamah hidupmu. Menjamah hidupku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, surga menjamah, maka terjadi pemulihan. Saya mau mengingatkan Bapak Ibu sekalian. Buka sama-sama Lukas pasal 15 ayat 20. Saya buka Lukas 15 ayat 20. Yuk buka Lukas 15 ayat 20. Ini tentang anak yang terhilang Bapak Ibu. Ya, anak bungsu yang lari dari rumah bapaknya. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Firman Tuhan bilang apa? Lalu tergeraklah hatinya, hati ayahnya, oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saya tulis begini, ayah berlari, ayah merangkul, ayah mencium. Mencium bukan anaknya yang wangi, Bapak Ibu. Bukan anaknya yang bersih, bukan anaknya yang kaya. Tetapi anaknya yang bau banget. Dia sudah jatuh miskin. Dia sudah jatuh miskin. Sudah pasti jarang mandi. Apalagi dia makan, dia bekerja di kandang babi. Udah jarang mandi, kerja di kandang babi. Maaf bicara ya, makan makanannya babi, baunya amis, baunya nggak sedap, baunya campur dah Bapak Ibu, nggak ketolong kalau saya bilang ya, nggak ketolong. Masker bisa 2 rangkap, masih nembus itu, ya masih nembus. Tetapi ketika Bapak itu berlari, merangkul dan mencium, perhatikan, ayah itu berlari, merangkul dan mencium, sama seperti Yesus mengulurkan tangannya dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Dimulai dari mana? Dimulai dari dia tersungkur di hadapan Tuhan. Penyembahan itu memulihkan hubungan Bapak Ibu.
Saya nggak tahu belakangan ini bagaimana hubunganmu dengan Tuhan. Hangat-hangat aja, baik-baik. Jangan-jangan engkau dingin, engkau berdoa, diajak doa sehebat apapun, engkau biasa-biasa aja. Bahkan misal maaf bicara. Kami di sini tim pujian penyembahan sedang menyampaikan firman Tuhan dengan berapi-api. Mungkin Anda hanya dengar biasa-biasa aja. Tapi saya percaya pada malam hari ini, engkau sedang dijamah oleh Tuhan. Hatimu sedang dijamah oleh Tuhan. Dan Tuhan bilang, aku mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau. Mungkin saya sering kali bilang di dalam pujian penyembahan, kami nggak mau seru sendiri di sini, nyembah Tuhan, sampai berbahasa roh atau apapun, seru sendiri di sini. Tetapi Bapak Ibu biasa-biasa aja. Setiap ibadah, mari bawa hati kita juga tersungkur. Karena tersungkur dalam pujian penyembahan adalah memulihkan hubungan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Inilah yang kita perlukan, yang kita butuhkan hari-hari ini. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Lalu apa yang terjadi? Di dalam Lukas pasal 5, kita kembali lagi. Di dalam Lukas pasal 5. Ayat yang ke-12 kita baca. Maaf, di 14. Kita di ayat 14. Tuhan Yesus bilang begini. Seketika itu juga di ayat 13. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Lalu Yesus melarang orang itu memberitahukan kepada siapapun juga. Di sini firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus melarang memberitahukan kepada siapa juga. Bukan berarti Tuhan melarang kita bersaksi. Ingat, jangan dipakai ayat ini supaya melarang kita bersaksi. Udah, kalau kamu disembuhkan, kamu diam aja. Tuhan mau supaya kita bersaksi. Tetapi pada waktu itu, kebiasaan apa yang diperintahkan dari Tuhan kepada Musa yang tertulis dalam Imamat pasal yang ke-13. Kalau kamu kusta, kamu mengalami perbaikan, kesembuhan, kamu harus tanya dulu sama imam. Bawa dirimu kepada imam, tunjukkan kepada imam, perlihatkanlah kepada imam. Jika engkau dinyatakan sembuh, kulitmu itu sembuh, dan kustanya itu tidak bernambah lebar, tetapi kustamu sembuh, maka imam yang menyatakan bahwa engkau tahir. Ini yang dimaksud ayat Tuhan, firman Tuhan. Bukan berarti kita stop kesaksian. Kesaksian harus disampaikan. Dunia ini sedang haus tentang apa namanya kebaikan Tuhan. Engkau dipakai Tuhan, saya dipakai Tuhan untuk mewartakan kemurahan kebaikan Tuhan. Kapan ada waktunya, sebarkan kebaikan kemurahan Tuhan. Ya, apa yang terjadi? Firman Tuhan bilang seperti ini, pergilah perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu. Persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Tuhan bukan hanya mentahirkan tubuhnya. Tuhan bukan hanya menyembuhkan jiwanya. Tetapi Tuhan juga memberi kesempatan supaya engkau yang kusta ini juga mempersembahkan korban persembahan. Membawakan persembahan pentahiranmu yang diperintahkan oleh Musa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa ini harus terjadi? Karena memang sudah tertulis, sudah hukumnya. Di dalam Imamat pasal 13, bahwa persembahan untuk pentahiranmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang kita pelajari di sini? Menyatakan tahir tidak tahir dipegang penuh oleh yang namanya imam. Jika engkau disembuhkan, ditahirkan, engkau bawa persembahanmu. Jika pada waktu engkau kusta, engkau tidak dapat membawa korban persembahan pengampunan dosa atau korban sesuatu hal yang engkau bisa bawa. Dan engkau kembalikan kepada Tuhan. Itu artinya apa? Hubunganmu dengan Tuhan dipulihkan. Dengan kata lain, Tuhan mengajar dia. Kamu harus kembali lagi ke dalam rumah Tuhan. Kamu harus balik lagi untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Kalau dulu kamu sebagai orang kusta yang berada di luar komunitas, yang berada di luar pintu gerbang, yang berada di luar kumpulan, engkau bisa kembali lagi ke sukumu, engkau bisa kembali lagi ke sanak saudaramu. Disitulah engkau mempersembahkan korban penghapusan dosa,
bukan korban-korban yang lainnya. Tapi sebelum daripada itu, engkau membawa korban pentahiran di hadapan Tuhan. Saya mau sampaikan, Tuhan bukan hanya sembuhkan, mentahirkan tubuh, jiwa, tetapi hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau tanya sama kita sekalian, apakah kita hari-hari ini juga terjamah oleh Tuhan? Ketika kita berseru, tersungkur di hadapan Tuhan, kita memohon belas kasihan Tuhan, kita berkata, Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi, biar nama-Mu yang dipermuliakan. Maka saya mau bilang, secara tidak terlihat, ini terjadinya di alam roh. Tangan dari sorga turun menjamah engkau. Jika engkau sedang berdoa di ujung ranjangmu, tangan itu turun ke atas kepalamu, dan Tuhan bilang, aku mengasihi engkau. Jika engkau sedang berkumpul bersama dengan keluargamu, bikin suatu mesbah di hadapan Tuhan, dan berdoa dengan sungguh-sungguh, menangis di hadapan Tuhan, di alam roh sana, tangan yang dari sorga juga turun. Sesungguhnya Tuhan dekat. Di saat ini saya berkhotbah pun, saya merasakan hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Di sebelah, di dalam, Tuhan membawa hikmat, Tuhan menjamah saya juga. Begitu juga dengan Bapak Ibu sekalian. Mari bawa hatimu sungguh-sungguh. Hari-hari ini, bangun pujian penyembahanmu. Karena di dalam pujian penyembahan yang sudah diajarkan, ada kuasa Tuhan. Di dalam pujian penyembahan Tuhan ada yang namanya menggerakkan kuasa kasih, menggerakkan belas kasihan. Dan juga di dalam pujian penyembahan ada yang namanya memulihkan hubungan kita dengan Bapa di sorga. Hubungan kita antara kita anak dengan Bapa yang di sorga. Haleluya. Mari kita mau tundukkan kepala buat kebenaran firman Tuhan. Juga melalui kesempatan ini, Bapak Ibu sekalian, saya ingin membawa nama-nama yang kita akan doakan bersama-sama. Kita berdoa bagi mereka yang di dalam pergumulan. Kita juga berdoa bagi mereka yang di dalam sakit. Coba ditayangin, maaf. Ditayangin tapi gambar kita membawa nama-nama mereka. Biar mereka dijamah Tuhan. Biar di dalam doa mereka Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang sakit, yang sehat kami bawa serta di dalam nama Tuhan Yesus. Tangan dari sorga yang menjamah setiap kita. Tangan dari sorga yang memulihkan kita. Mari kita berdoa pada malam hari ini sama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Dan Tuhan, mari pimpin kami. Kami telah dengar firman-Mu. Kami mengucap syukur ada kekuatan di dalam Engkau. Tuhan mengasihi kami, Tuhan. Melalui pujian penyembahan, hubungan kami dipulihkan. Dan kami percaya hubungan kami dengan Bapa dipulihkan. Tubuhnya sehat, jiwanya kuat, dan rohnya berkobar-kobar di dalam Engkau. Mari Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Ini hamba-Mu. Hamba telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hamba juga percaya di dalam berkat rahmat Tuhan, hamba terpelihara, diberkati. Keluarga hamba di dalam perlindungan Tuhan. Istri dan anakku di dalam perlindungan Tuhan. Pelayananku di dalam perlindungan Tuhan. Kesehatanku pun di dalam perlindungan Tuhan. Aku minta kuasa-Mu ya Tuhan, mengalir di dalam hidup ini. Terjadi berkat, terjadi rahmat, terjadi keselamatan. Terima kasih Bapa. Juga pada malam hari ini kami bersyafaat bagi Indonesia. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi pemerintahan kami. Kami berdoa buat kota-kota yang ada. Kami berdoa juga buat pertobatan-pertobatan yang terjadi. Kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan. Kami berdoa buat setiap persekutuan-persekutuan yang kami berseru bersama-sama di dalam Engkau. Pada malam hari ini kami datang membawa nama-nama mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami sertakan Bapak dan Ibu Gembala kami. Kami mengangkat tangan dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Segala keberkatan terjadi atas hidup Bapak dan Gembala, Bapak Gembala kami dan Ibu Gembala kami. Juga berkat Tuhan turun atas tim penggembalaan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Dan pada malam hari ini, angkat tanganmu bersama. Doakan nama-nama yang ada di depan ini. Angkat tanganmu dan ucapkan perkataan berkat. Terjadilah kelimpahan atas mereka. Kalau mereka sakit, disembuhkan dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, jika mereka mengalami sesuatu hal yang namanya hambatan, Tuhan buka jalan di dalam nama Yesus.
Jika di antara mereka mengalami kesulitan ekonomi, keuangan, mencari pekerjaan atau apapun, kami berdoa tumpang tangan di dalam nama Tuhan Yesus. Para pria, para wanita dalam penyertaan Tuhan, lansia, anak-anak diberkati oleh Tuhan, janda dan duda di dalam penyertaan Tuhan, single parent disertai Tuhan, orang tua tunggal dalam anugerah Tuhan, dan yang masih single di dalam anugerah Tuhan. Kami yang bekerja, kami memberkati mereka dalam nama Yesus. Keluarga-keluarga muda kami bawa, ibu-ibu yang hamil kami sertakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang di dalam masa persalinan, Tuhan memberkati mereka di dalam nama Yesus. Dan pada malam hari ini kami berdoa, jika di antara mereka ada yang mengalami penyumbatan, ada yang mengalami sakit, ada yang mengalami pembekuan darah, ada yang mengalami yang namanya infeksi di dalam tubuhnya, ada yang mengalami yang namanya hal-hal yang lainnya yang menyerang tubuh mereka, baik itu dari ujung rambut sampai telapak kaki. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh, terjadi pemulihan, terjadi kesehatan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Jika di antara mereka ada yang isoman, Tuhan kuatkan Tuhan. Sembuh total, sembuh secara cepat dalam nama Tuhan Yesus. Bapa sertai kami, keluar masuk kami aman tentram. Kami pergi dengan sehat, kami pulang dengan sehat. Dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan virus-virus. Dan kami berdoa Tuhan yang menaungi dan menopang kami. Kami percaya Tuhan, ke dalam tangan Tuhan kami serahkan. Kami juga bawa gereja GBI Mangga Besar, pelayanan, keuangan, dan apapun yang kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang cukupi, Tuhan yang memberkati. Segala rahmat, berkat, anugerah Tuhan kami terima pada malam hari ini. Kami mengangkat tangan kami dan dengan iman kami mau menerima segala berkat rahmat Tuhan. Dan dengan mulut kami mengamenkan perkataan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh-Nya yang Maha Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha. Tuhan jemput kita kedua kalinya di awan yang permai. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Amin Bapak Ibu sekalian. Nanti saya minta Yuni tolong sapa dan salam sekali lagi jemaat-jemaat yang hadir yang mungkin belum tersebut. Silakan Yuni. Tuhan memberkati. Shalom saudara-saudara. Terima kasih untuk pelayanannya Bapak Pendeta Petrus Suganda. Tuhan memberkati. Amin. Shalom juga untuk Ibu Komalayanti. Amin. Shalom ya Cimomo Shalom juga. ya. Tuhan Shalom. memberkati. Shalom Ibu Susianti Tangsir. Tuhan memberkati Ibu ya. Halo Ibu Syueng. Salam juga buat Pak Acit. Tuhan memberkati seluruh keluarga. Halo Ibu Acu dan Pak Acap. Shalom ya. Shalom, Tante, sehat selalu. Tuhan memberkati ya. Ya, sehat selalu. Hai Pak Hermanus Sukardi. Shalom. Tuhan memberkati. Shalom juga untuk Ibu Noviana. Halo Mariana, Ana. Shalom ya Ana. Tuhan memberkati Ana dan anak-anak dan seluruh keluarga juga. Shalom Ibu Amelia, Tuhan memberkati Ibu. Shalom juga untuk Kodedet, Tuhan memberkati Kodedet ya. Amin. Kodedet, shalom ya Kodedet ya. Shalom Pak Herman, Pak Herman, shalom ya. Bu Esterita, Tuhan memberkati. Yes, shalom. Shalom juga untuk Ibu Seli Subandi. Ya, Salam buat seluruh keluarga Subandi, Tuhan memberkati semua ya Ci. ya. Ya, baik saudara-saudara, shalom juga untuk semua saudara-saudara yang lainnya yang telah Baik. mengikuti bersama-sama ibadah online. Mungkin tidak disebutkan namanya karena mungkin tidak ada di kolom chat, tapi saudara sudah bisa bersama-sama ibadah online. Tuhan memberkati semua ya. Kita akan bertemu kembali nanti di ibadah hari Minggu. Ya, kami sampaikan salam juga dari Bapak dan Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati, damai sejahtera Tuhan menyertai kita sekalian. Selamat malam, selamat beristirahat.